Selamat hari Minggu mah hubatah ganupan Bapak Inang Kuria GKPS Banjarmasin nai halongi Tuhan Yesus Kristus. Paimai buka kita per mingguan ta diajak hanami mana siam saat teduh sejenak. Amin. Ibagas gorani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoy na pasing, sito palangit pakon tanahon. Amin. Hagadugma na siyam marbundit kon toroni uhur sama na siyam, ay imbang na ibatado sige jang uhur, tapi ibere do hidup ni uhur bani na toruh maruhur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan na ibata, paridup ni ur anjahan na tersulur, hamdo si madahanami janah pitah halanip perramotun mudo ase marianan hanami bani horjamu. Terima kasih ma bamu halani isondang hamdo hanami marhite amilan nama diarin hatamu inma na pabayuan ur pakon goluh nami. Ulang paturut kam hanami kahau mangirpang humbani dalan nadop ipatuduham. Tuku hamma bahanami humbani hapur sayon na sitong marhitay pangajiron niton di muno mapasingin ase ihagulukon hanami hata sitongan in. Amen. Mendoring mahita Haleluya nomor 5 ayat sada das kebani 2. Martonggo mahita sopot kon hita ma dosata hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami
Pardiar layak anjaha parholong ni uhur banami haganuban julma. Doma ya tahun ham ase tetapma hanami marhasa daun. Menggulu ibagas damai apa masih haulongan. HP gatido hanami menggulu apa marpambahenan naso ya rusukon ham. Kurang sirsir hanami paingat kon hasoman. Gati pambahenan nami parsahap nami membubai hasoman hubani na hurang deyar. Gati hanami memakai hasoman pada skon sura-sura ni nami tumang. Ambah ni ay gati lupa hanami mendalan kon tanggung jawab nami itong-tongah ni keluarga apa rumah tangga nami bi. Halani ay maasaro hanami ibagas unduk pakon toro ni uhur hulobemu masukot kon dosa nami. Maidop mahormu benami. Sasat hama dosa namin, topahama uhur na bayu benami. Ase ulang inunut hanami mardosa dopak ham age dopak hanami jolma. Idop ma uhurmu, ibagas gurani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tengah kita ma hatatin na ibata bagah-bagah pasal hasasaban di dosa. Paridop ni hur anjaha pardiar layak do Jehovah, nanget maringis anjaha paridop ni uhur begal. Seng ibahen hubata romban hubani dosata, anjaha seng ibalaskon bata romban hubani hajahatonta. Songon idop ni hur ni bapa bani nombah ni, sunai do idop ni hur ni Jehovah bani segala namak kabiharisi. Asa ngapon mga baynay bata ibabo. Amen. Menoring mahita haleluya nomor 102 ayat 1 tambah tolu. Saksion hita mah hapor saya untain songon na sinaksion ni haganup halak na persaya bani sab tanohon. Au persaya bani bata bapa pargoon sa tarimbang na manok palangit akon tanohon. Au persaya bani Yesus Kristus anak ni debatana sa sadain indo Tuhan ta na tinubukon ni si Maria sangka nalape haliapan marhite tondo na pasing na manaron na parangit bani panorang si Pointus Latus ibar silangkon
mate yang jahit tanom turun na gori torung mula menggolum bani na mate bani ari patoluhon naik ke surga anja hundul siaman de bata bapa para gogol tarumbangin unjai maya mulak magira lahu manghumi halal menggolu pakon na dok mate au persaya bani tondi na pasing bani kuliah kesadaran na pasingin pasaran segala na pasingin bani sesapan di dosa bani perkuatan pula pakon bani hagoluan na sadokah ni berkahni. Amin. Oh
Ting-ting Bata Sadarion. Hasil sermon majelis tanggal 11 Agustus 2020, Ibu Kahma pertemuan rumah tangga di rumah tabei 2 kali sebulan. Jana Ibu Kahma bani hari Rabu tanggal 10 Agustus 2020 jam 10 sia 30 wita. Susunan ibadah ni songona somal. Ya dongkondo galangan sadiana boy terbahenta. Jana isirakon hitama kubendahara kuria hukriatta. Paduahon pertupuan inang wanita Saresot Kalimantan Tengah Selatan. Bani hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 melalui meeting Zoom Nahun Palangkaraya. Jana dimulai jam 18 wita. Jana nomor 9 bani hari Kamison Aima Bapak Pendeta Adrian Purbahun Banjarmasin. Jadi bani hita ganup inang ase pasisir hita uhurta pakon waktu ta untuk mendiguti air. Terima kasih sonai mating-ting sadarion. Menuding mahita haleluya nomor 437 ayat sada pakon 2. Paimai tangan kita ambilan matang bobata. Damai nilai bata nama ngatasi ngagaduk kauhuron ilmaman rabot kon uhur apa pikiran nasyang ibagas Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Shalom. Horas mabata ganukan. Salam sehat untuk kita semua. Shalom untuk pemuda-pemudi, anak-anak sekolah minggu, remaja. Semoga tetap semangat bersekolah meskipun masih di rumah masing-masing. Baik, untuk bisa kita pahami bersama-sama firman Tuhan saya bawakan dalam bahasa Indonesia, tertulis di dalam Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai ayat 18. Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai 18. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka,
maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, saudara-saudari, pemuda-pemudi sekolah minggu remaja, seperti yang kita ketahui, kitab Ulangan ini adalah kitab yang ditulis untuk tujuan mengingatkan bangsa Israel akan identitas mereka. Jadi tujuan kitab Ulangan ini adalah mengingatkan bangsa Israel apa sebenarnya maksud Allah memilih mereka menjadi sebuah bangsa. Dengan itu mereka akan mengetahui siapa diri mereka, dan kemudian bagaimana mereka melaksanakan perintah Allah, melakukan hal-hal yang sesuai dengan arahan Tuhan, atau katakanlah menghidupi dirinya di dalam kasih penyertaan Tuhan. Jadi di dalam kitab Ulangan ini berisikan aturan-aturan atau hukum yang diberlakukan agar umat itu melihat secara keseluruhan bagaimana karya Allah, bagaimana penyertaan Allah memberkati mereka sejak mereka diperbudak dari Mesir sampai mereka diberkati dalam perjalanan di padang gurun hingga mereka tiba di Kanaan. Jadi sepanjang perjalanan itu mereka akan melihat dan menghayati kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Jadi ada aturan. Jadi aturan ini harus mereka pahami bukan sebagai sesuatu yang membebani, tetapi aturan yang diberikan oleh Allah untuk membuat sebuah tatanan kehidupan yang baik, untuk membuat sebuah relasi kehidupan bersama yang baik. Jadi tidak individualis, kemudian tidak melakukan sesuka hati tanpa ada patokan arah tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Maka semuanya itu adalah untuk mengingatkan bangsa Israel karya besar Allah menciptakan mereka menjadi bangsa yang besar. Jadi pentingnya hukum itu adalah untuk membuat relasi yang terbangun antara mereka sesama bangsa, sama satu bangsa, dengan bangsa-bangsa lain dan dengan ciptaan yang lain, menjadi sebuah identitas yang khas, identitas yang menonjolkan gambar Allah, kemuliaan Allah. Jadi identitas yang seperti apa? Identitas yang dimaksud di sini adalah ciri khas dalam berelasi. Jadi relasi yang benar atau hubungan yang benar yang harus dijalankan oleh bangsa Israel itu harus berhubungan dengan 3 pihak. Pihak yang pertama adalah dengan dirinya sendiri, relasi dengan dirinya sendiri. Kemudian relasi dengan orang lain, sesama manusia dan ciptaan lainnya. Dan yang ketiga yang utama adalah relasi dengan Allah.
Jadi relasi yang ketiga ini harus menjadi identitas yang mereka tonjolkan. Jadi hubungan saya dengan orang lain, hubungan saya dengan ciptaan yang lain, terutama hubungan saya dengan Tuhan, dan bagaimana saya memperbaharui diri saya, itulah yang dimaksud dengan identitas atau ciri khas manusia. Itu yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lainnya. Jadi harus ada hubungan yang benar, hubungan yang beres, hubungan yang bertanggung jawab, hubungan yang menghargai, hubungan yang mempercayai. Jadi bukan hanya percaya saja, tapi juga mempercayai orang lain dan dapat dipercaya oleh orang lain. Nah, di dalam konteks kita ini berbicara soal kemerdekaan seorang budak. Jadi dalam konteks kehidupan bangsa Israel sejak zaman mereka di perbudakan Mesir sudah mengenal soal budak. Dan biasanya budak itu secara umum adalah orang yang bekerja, orang yang dibeli oleh orang lain yang memiliki kuasa atau katakan uang, sehingga budak itu terikat kepada tuannya. Dan itu lazim dan itu hal yang dilakukan pada saat itu. Sehingga ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir, Allah melihat bahwa aturan tentang perbudakan ini, aturan tentang bagaimana seorang budak di hadapan manusia harus diperbaiki sehingga benar-benar memanusiakan budak itu, memanusiakan manusia, di situ dikatakannya. Jadi kemerdekaan seorang budak itu ditampilkan dalam bentuk aturan yang harus dilakukan dalam kehidupan, dalam komunitas mereka. Jadi dikatakan di sini kalau ada seorang yang menjadi budak atau menjual dirinya menjadi budak, maka dia hanya bekerja selama 6 tahun. Maka tahun ke-7 dia harus dibebaskan. Jadi boleh saja dia menjadi budak karena perang, jadi menjadi tawanan, ya, tawanan politik, menjadi budak seperti bangsa Israel ditawan oleh bangsa Mesir jadi budak, atau bisa juga karena hutang sehingga dia menjual dirinya menjadi budak dengan membayar hutangnya melalui dengan cara menjadi budak dengan orang lain. Jadi di sini dikatakan bahwa Allah berfirman kepada Musa untuk mengatakan kepada bangsa itu, budak yang sudah bekerja selama 6 tahun harus dibebaskan dari segala perkara yang mengikat dia. Harus dibebaskan. Jadi tahun ke-7 itu tahun pembebasan bagi dia. Tidak boleh lagi terikat pada tuannya. Maksudnya di sini adalah bagaimana seorang budak itu benar-benar merasakan kemurahan hati. Karena Allah sendiri adalah Allah yang murah hati. Allah mengatakan kepada bangsa Israel, dulu pun kalian adalah budak. Maka aku mengatakan ini karena kalian sudah pernah menjadi budak. Ini perintah bagi kalian, sehingga kalian meneladani kemurahan hatiku. Itu maksud Tuhan. Jadi ketika kita melihat konteks ini, maka gambar besarnya yang kita lihat adalah Allah yang murah hati itu. Jadi Allah membebaskan budak, Allah memerdekakan budak oleh karena kasih karunia, kasih setia, kemurahan hati. Diberdayakanlah budak itu. Bahkan dikatakan di sini tidak hanya dilepaskan, tapi juga diberikan bekal. Tidak boleh pergi dengan tangan hampa, harus diberikan dia bekal modal dengan berkat yang dimiliki oleh tuannya itu. Jadi ada aturan yang sudah baku ini haruslah dibekali, dimodali. Sehingga tampak jelas di sini budak itu benar-benar dia diberdayakan. Jadi tidak dibiarkan saja dia tanpa modal, tanpa bekal mengarungi kehidupannya yang mungkin tidak dia ketahui bagaimana cara dia untuk mengarungi kehidupannya dengan baik. Tapi dikatakan di sini justru adalah dibekali, berikan dari tempat pengirikanmu, tempat pemerasanmu, bahkan kambing dombamu, itu macam-macam yang dikatakan di sini. Intinya adalah bagaimana dia budak itu diberikan bekal. Ini juga sekali lagi mengingatkan kita bahwa Allah yang murah hati itu, Allah juga membekali bangsa itu keluar dari Mesir. Di padang gurun Allah memberkati mereka, membekali mereka dengan makanan, minuman, dan apa yang mereka butuhkan. Tuhan memberikan cahaya, terang,
Pada saat mereka kegelapan, pada saat mereka lapar, Tuhan berikan manna. Pada saat mereka haus, Tuhan berikan mereka air untuk mereka minum. Jadi bekal itu diberikan Tuhan karena kemurahan hatinya. Maka manusia juga harus menunjukkan kemurahan hatinya. Maka sekali lagi kita melihat di sini gambar besarnya adalah bagaimana Allah yang murah hati itu memberlakukan sebuah hukum yang membebaskan orang lain agar sesama manusia itu terciptalah relasi yang benar yang saya katakan di awal tadi. Relasi manusia dengan manusia yang lain harus saling memberdayakan, bukan saling mengeksploitasi atau hanya satu pihak yang mengeksploitasi pihak tertentu. Ini sangat tidak disukai oleh Tuhan. Tapi saling memberdayakan, baik tuannya juga memperoleh keuntungan. Bahkan dikatakan di sini, jangan takut, jangan susah hatimu, sebab Allah akan memberkati engkau. Ketika engkau membekali budakmu yang sudah keluar dari rumahmu, maka Allah akan memberkati pekerjaanmu. Jadi baik pihak tuan maupun pihak dari budak sama-sama Tuhan perhatikan, sama-sama diberikan kemurahan hati oleh Tuhan. Jadi di sini bukan mau menunjukkan bagaimana hanya budak itu saja yang diberkati, diberdayakan, tapi tuan itu juga tidak dibiarkan oleh Tuhan untuk kemudian menjadi berkekurangan atau katakanlah menjadi miskin. Ya, jadi kemurahan hati Tuhan itu adalah kemerdekaan bagi kita. Kemurahan hati Tuhan itu adalah kebebasan bagi kita. Jadi dengan murah hatinya Tuhan menjadi manusia lewat Yesus Kristus, maka kita bebas dari belenggu dosa. Dengan murah hatinya Tuhan menjadi Yesus Kristus dalam wujud manusia, kita terbebas dari keterikatan hawa nafsu. Maka sekarang yang menjadi persoalan bagi kita adalah kalau kemerdekaan itu sendiri datangnya dari Allah, kemerdekaan itu sendiri merupakan anugerah dari Allah yang diberikan langsung oleh Allah agar kita sesama manusia berelasi dengan benar, agar kita berelasi dengan benar kepada Tuhan, dan terlebih bagaimana kita membangun hidup kita menjadi manusia yang seutuhnya. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan agar kehidupan bersama ini, komunitas kehidupan bersama ini tercipta dengan kasih kepedulian. Saudara-saudari, juga disebutkan di dalam perikop ini bahwa kemerdekaan atau katakanlah pembebasan itu adalah wujud bagaimana Allah membuat tatanan kehidupan manusia itu menjadi tatanan kehidupan yang penuh dengan empati, yang penuh dengan kepedulian, yang penuh dengan saling menghargai. Jadi relasi yang benar antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, manusia dengan dirinya sendiri adalah relasi yang dewasa, relasi yang bertanggung jawab, relasi yang menghargai, dan relasi yang dapat dipercayai. Jadi bukan hanya kita percaya kepada orang, tuan percaya kepada budaknya, budak juga harus menunjukkan bahwa dia dapat dipercaya oleh tuannya. Di dalam konteks sekarang ini, kalau pemilik perusahaan mempercayai buruh-buruh yang bekerja dalam perusahaannya, maka buruh itu pun harus menunjukkan sikap loyalitas dapat dipercaya sehingga dia pun memperoleh keuntungan. Dalam kehidupan bergereja pun sepantasnya juga harus seperti itu. Kita menjadi orang yang saling percaya, tidak saling curiga, tidak saling fitnah, tidak saling iri dengki, tapi kita menjadi orang yang saling percaya, mempercayakan orang lain, memberi kesempatan kepada orang lain, dan juga kita menjadi pribadi yang terbentuk sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Bayangkan kalau tidak ada yang mau percaya dengan kita, karena melihat kehidupan kita, orang tidak mau mengandalkan kita. Anak-anak muda yang tidak dapat dipercaya, anak-anak remaja yang tidak lagi mendapat kepercayaan dari orang tua, itu akan mengalami kesulitan. Tapi ketika kita menjadi orang yang dapat dipercaya, maka dengan sendirinya kita telah membangun relasi yang benar. Yang terakhir adalah kemurahan hati Tuhan adalah bagaimana Tuhan sedia awal menciptakan semesta bumi ini, adalah bagaimana semuanya itu baik, dan kemudian Allah membuat tatanan itu baik,
dan kemudian bagaimana manusia menjalankan itu juga harus dengan baik. Tentu kita harus memahami bahwa kemurahan hati kasih Allah yang memerdekakan itulah yang kita pegang. Sehingga ketika kita memanusiakan orang lain, kita dengan kerelaan hati. Sebab memang kalau kita lihat konteks ini, rasa-rasanya susah. Dikatakan di ayat 18, susah hatinya karena melepaskan budak itu tentu harus ada harga yang harus dibayar, pengorbanan. Mungkin dia merasa rugi dan sebagainya. Tetapi Tuhan mengatakan justru Tuhan memberikan berkat. Saya berikan sebuah analogi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ibarat laut mati. Jadi kita tahu laut mati ya. Jadi Sungai Yordan mengalirkan airnya ke laut mati, tetapi dikatakan laut mati. Kenapa dikatakan laut mati? Karena laut mati ini hanya menampung saja. Dia tidak mengalirkannya kembali ke tempat-tempat lain. Padahal kalau kita tahu laut itu kan mengalirkan kembali air ke tempat-tempat lain. Tapi laut mati ini hanya menampung air, menampung saja, sehingga apa yang terjadi? Sehingga tidak ada siklus kehidupan di situ, tidak ada perputaran kehidupan. Sehingga yang terjadi adalah kematian, katakanlah hidup yang ketiadaan hidup di situ. Inilah yang menggambarkan kehidupan kita. Kalau kita hanya menerima saja tapi tidak mau mengalirkan, membagi, menyalurkan berkat-berkat kepada orang lain, memberikan kebebasan kepada orang lain, memanusiakan orang lain, itu akan membuat kita seperti laut mati, kering, tidak berguna sama sekali, dan kemudian kita menjadi tempat yang tidak ada fungsinya bagi orang lain. Tentu gereja, keluarga, dan masyarakat adalah tempat di mana kita memanusiakan manusia, tempat di mana kita mengalirkan berkat, tempat di mana kita belajar menghargai, tempat di mana kita membuat orang lain merasa happy, merasa senang karena dia merasa dihargai, dicintai. Dan itulah menjadi fungsi gereja, fungsi keluarga, di mana masing-masing individu, masing-masing pribadi merasakan kehangatan, kemurahan hati Tuhan yang datang melalui saluran berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Semoga kita semua mengalami kemerdekaan atas diri kita yang lepas dari belenggu dosa dan hawa nafsu. Semoga kita terbebas dari perbudakan masa kini yang membelenggu orang lain, mengeksploitasi orang lain, sehingga kehidupan kita ini tertata dengan lebih rapi, lebih indah, lebih harmonis dalam kasih Allah yang tampak nyata dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih setiamu, kemurahan hatimu yang memerdekakan kami, memerdekakan bangsamu, sehingga kami memperoleh kehidupan yang saling menghargai, kehidupan yang bertanggung jawab, kehidupan yang saling percaya satu dengan yang lain. Melalui firman ini Tuhan, kami merasakan betapa pentingnya sebuah kemerdekaan, sebuah kebebasan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Dan dengan demikian Tuhan menjadi tugas bagi kami, agar kami menjadi pribadi yang lebih dewasa bertanggung jawab untuk menghargai sesama kami, menghargai ciptaan yang lain. Bahkan kami menciptakan harmonisasi dengan memanusiakan orang lain. Demikian juga Tuhan firman ini mengingatkan kami agar kami saling berbagi, saling memberi menjadi saluran berkat. Ketika kami saling memberi, saling melimpahkan berkat pada orang lain, maka Tuhan juga akan memberkati kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk pemudi kami, Ferawati Borutarigan, ulang tahun ke-26 tahun. Berkatilah pemudi kami ini Tuhan dalam setiap harapan doa-doanya, di mana dia Tuhan bekerja dan dia Tuhan mengharapkan untuk bisa hidup di dalam kehidupan rumah tangga di masa mendatang, agar kiranya dia Tuhan memperoleh hal-hal yang dia harapkan itu dalam ketekunan, dan biarlah Tuhan dia menjalani kehidupannya lebih baik ke depannya mengandalkan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak jemaat-Mu, mulai dari yang balita hingga yang dewasa, pemuda-pemudi kami, anak-anak sekolah minggu, remaja yang sudah sekolah, berkati Tuhan.
Meskipun di tengah-tengah pandemi ini masih mengharuskan bersekolah di rumah masing-masing, biarlah Tuhan menjadi momen yang baru bagi semua anak kami untuk bisa beradaptasi dengan baik, sabar dan tekun menjalani pendidikannya. Demikian juga setiap kami orang tua, Tuhan, berkati kami dalam rumah tangga kami masing-masing menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bertanggung jawab, saling menghargai antara suami istri, agar kami, Tuhan, dapat menunjukkan kedamaian kasih setia Tuhan melalui rumah tangga kami masing-masing. Berkati setiap pekerjaan tangan kami, Tuhan, khususnya jemaat Tuhan yang terdampak ekonomi. Berilah Tuhan kelonggaran, solusi, agar mereka, Tuhan, mampu tetap berpengharapan mencari pekerjaan dengan kerja keras mereka, sehingga mereka dapat mencukupi kehidupan mereka. Ya Tuhan, masih banyak yang kami ingin sampaikan, dan Kau tahu Tuhan bagaimana kami khususnya menghadapi pandemi ini. Biarlah Tuhan kami senantiasa Engkau berkati, agar setiap perjalanan hidup kami ini tetap mengingat kebesaran Tuhan, mengandalkan kuasa dari Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, agar kami semakin layak menjadi pelayan Tuhan, menjadi umat Tuhan yang bertanggung jawab, yang setia, yang dapat dipercaya melakukan hal-hal baik. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Paima yonduskon hita galanganta, tangar hita malobe hatani naibata, nagabe onjolan batala omanggalam. Hai manatar surat Bani, Psalmen bindu 50 ayat 14. Galangkon ma bagal nyuhur Bani naibata, anjaha galari ma bagah-bagahmu Bani sitim bulan im. Sonari onduskon hita ma galanganta. Martonggo mahita mangondoskan galanganta hubari naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardear layak janana unja hubenna. Terima kasih mahatahonon nami hubamu, halani tongtongdo ipasu-pasu ham golun nami. Doma ia somani ham hanami, jana ipasu-pasu ham horjanami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas nyuhur roh dohanami mangondoskan buah ni horja. Nadok pinasu pasumuin, gabe galangan hatarima kasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. On pe sai jalo hamma galangan nami on. Baina sangapon ni goranmu, jana mambahen lambin marhataridahan harajonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo nami on. Amin. Tundui daging uhur apa bogoh ni. Bapa nami na inagori atas, say napapasing mga goranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharusu ni uhurmu inagori tongaon songon na inagori atas. Beri hama ban nami sadarion haguluhan hari-hari, sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa niya soman namar dosa dopakan nami. Ulang hanami buway hamu parlajuan, palua hama hanami humbani pangago.
sirma nasyam, baritahon jana saksihon nasyam ma ambilan nama diarin, ijape nasyam Mariana. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. I pasu-pasu anja iparorot Tuhan nai batama ham. Isondangkon Tuhan nai batama buhini hubamu, janah maidop ma uhurni mangidaham. Idopakon Tuhan nai batama buhini hubamu, jana ipa sorap madameni bani tondumu. Amin.